Aduh, gigiannya sakit, kepala pusing. Masya Allah, temen-temenannya kemana sih ya? Kagak ada yang nengokin sama sekali nih. Aduh, ya Allah, gimana sih punya temen? Kagak ada punya perasaannya. Ada temen sakit begini. Aduh. Assalamualaikum Pak RT. Aduh, siapa lagi nih orang lagi sakit main ketok-ketok bahaya. Pak RT, Iya. buka pintu dong. Waalaikumsalam. Masuk, siapa lagi nih ada orang sakit begini Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Waduh, Bapak denger katanya sakit apa, Pak? Iya, Mas Dirin, aneh nih sakit gigi. Waduh. Kepala sakit. Sudah berobat kemana aja? Belum, nungguin temen-temen ada yang nengokin kayak begini. Mas. Ya ini apa Pak RT, itu? saya bawa oleh-oleh spesial buat Pak RT. Karena untuk pengobatan Pak RT sepertinya harus pakai media ini nih. Masya Allah, Mas Dirin. Ya. Aneh sakit gigi, ente kelapa. Gimana ceritanya, Ini apa kata orang tua Pak RT, saya diperintah nganterin kelapa gading ini buat pengobatan Bapak. Insya Allah sembuh ini. Nanti saya doain Pak RT. Aneh jadi bingung. Bawain kelapa, pale sakit, gigi sakit. Cakep bener dah, Pak Dirin. Jangan khawatir, insya Allah Pak RT. Saya datang, mudah-mudahan Pak RT cepat sembuh. Alhamdulillah. Saya hanya bisa bawa oleh-oleh seperti ini aja. Amin. Pak RT, ini oleh-olehnya diterima ya. Iya, Pak Dirin, makasih ya. Iya. Aneh jadi semoga bingung. bermanfaat. Iya. Udah didoakan sama orang tua nih, semoga Pak RT cepat sembuh. Alhamdulillah ya. Jangan di dalam kamar terus, keluar ke sono. Iya. Oke deh. Tambah penyakit kalau di dalam terus. Iya. Ayo deh. Di mana nih kita? Pak RT. Iya, Pak Dirin. Selama ini Pak RT merantau lama, Iya. nggak ada kabar. Iya. Kabarnya malah kabar sakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Teman kita juga Pak Dirin. Alhamdulillah dia. Pak RT sakit ini. Sakit ya. Aduh. Gigi, kepala aneh juga pada sakit. Ini buat mudah-mudahan jadi obatnya ya. Ini saya Aduh, bawain apa lagi nih? Teh jus. Masya Allah. Kopi. Masya Allah, aneh Tapi sakit. ini kopinya buat saya Pak RT, bukan buat Pak RT. Pak RT teh jus aja. Iya. Iya. Yang ini buat saya ya. Wah. Aneh sakit gimana dibikin kopi tapi buat dia. Ini dibawain beginian. Aduh, bener. Syukurin aja Pak RT, syukuri. Lagi untung ada yang besuk Pak RT. Selama ini Pak RT merantau lama nggak ada kabarnya kabar sakit. Pak Sodirin, Ya. ini Pak RT sakit apa sih dulu Pak RT? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Aduh. Saudara kita Sakit, Pak Nanang. Masya Allah. Masalah korban. apa nih? Sekolah. Keripik tempe Hasanah. Buatkan makan nih. Home Lagi sakit industry. gigi. Ya. Ya ilaha illallah. Makasih ya Pak Nanang. Berarti nanti nih oleh-oleh kalau dia sembuh giginya baru aneh makan nih. Masalah. Terima kasih nih teman. Teman-teman aneh udah mulai pada membesukin, udah pada tahu. Saudara kita juga datang nih. Masya Allah, siapa lagi? Waalaikumsalam. Masya Allah. Aneh denger ente sakit. Iya bang. Sebenarnya Aduh. ente sakit apa? Sakit gigi. Nah, kalau sakit gigi kenapa yang dibungkus kepala? Ya ini juga paleannya sebenarnya sakit bang. Masya Allah. Ente kalau sakit gigi, Iya. rebahan. Udah tadi cuman kan aneh ngedumel bae. Teman-teman banyak tapi ya dia kagak ada yang. Tinggalin dulu ya. Oh gitu. Sawah belum digambar sawahnya. Iya, ya udah ya. Ya, makasih Pak Nanang, makasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bang. Masya Allah ya Pak Iwan. Banyak teman-teman ente dibilang nggak ada temennya. Betul. Tadi aneh sendirian tuh sampai bingung. Kayak begini nih, sakit gigi, sakit pale juga, kagak ada yang nemenin saya. Sekali nemenin datang nih temen.
Lah yang kelapa dibawain, jus dibawain, keripik. Iya. Ente ngomong-ngomong bawa apaan? Aneh bawa ini. Masya Allah. Masya Allah. Biar nyelip di gigi ente. Masya Allah. Kan ngejerit. Apa? Masya Allah. Pokoknya makanan yang paling disenengin sama anak-anak kecil ini dia nih. Iya. Ente tinggal makan, istirahat, tenang-tenang, ya kan? Masya Allah. Jangan lupa berdoa. Iya. Gimana ceritanya nih jenguk orang sakit pada begini ya? Syukurin Aduh. aja, syukuri. Yang bener baik bawain keripik kelapa. Iya. Ciki. Emang gak ada syukurnya. Dia bersyukur maksud aneh. Emang begini caranya nengokin orang sakit bawaannya. Caranya gimana aja, yang penting teman-teman pada datang. Alhamdulillah ya itu. Aneh hargain itu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya. Oke, makasih Bang. Iya, makasih Pak Boja. Insya Allah, Masya Allah. Ya Pak Ustadz, saya mau nemenin karena nih bininya pergi. Iya. Kopinya saya bawa lagi Iya. ya. Terserah ente ya. Yang penting ente udah ditengokin. Iya. Ya RT, saya hanya bisa mendoakan aja. Pak RT sakit, tapi bini nggak nemenin, kasihan bener gitu. Iya, Pak Sudirin, makasih ya. Ya, syukur bagus ya. Ini jajanan walaupun bapak nggak doyan. Ini kan anak-anak bisa doyan, mau makan kayak gini anak-anak aja suruh nemenin kalau nggak dimakan sendiri. Bisa ya. Sakit ya. Yaudah kalau gitu ya, saya juga tinggal juga. Makasih. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya Allah, aneh sakit sampai kayak begini bawaannya punya temen. Ini dibawain teh jus, gua sakit gigi, pala benyut, ada keripik, aduh, yang tambah. Ini apa lagi nih? Ciki-cikian, Masya Allah. Ada lagi kelapa. Aduh. Punya temen sih bener-bener udah mulai bener. Cuman ngebawainnya kagak bener ini pada. Tahu begini mendingan gue tanya dah, biar kata ustadz yang jelasin yang benernya orang nengokin adab-adab orang lagi sakit. Begini caranya. Allah, mudah-mudahan pada berkah deh yang nengokin gue, biar gue juga cepet sembuh. Ustadz, aneh mau nanya nih sebenarnya Tat, apa caranya begini nengokin adab-adab orang sakit? Bawa aneh yang aneh curigain nih. Gue sakit gigi, kepala benyut. Wah, Allah, Tat, tolongin aneh, Tat. Pak Ustadz, ya. Saya kemarin itu ketemu Pak RT. Kebetulan beliau sedang sakit, sudah sekian minggu, sakit kepala, sakit gigi, macam-macam yang dirasa. Masya Allah. Iya Pak Ustadz. Lah beliau sakit, tapi kok sering teriak-teriak, tidak ada yang membesuk. Masya Allah. Lah kebetulan kemarin kawan-kawan banyak yang besuk. Besuk membawa oleh-oleh tidak seperti semestinya orang membesuk sesuai dengan kebutuhannya. Gitu Pak Ustadz. Yang dibawa apa itu? Ada kelapa karena itu saran orang tua. Ada beberapa jenis minuman lainnya. Ya otomatis Pak RT nggak bisa. Oh, Masya Allah. Iya, makanya saya terus terang Pak Ustadz, saya mohon arahannya, adabnya orang membesuk orang sakit yang sebenarnya bagaimana. Karena walaupun bagaimana, ya kita ini kan punya sahabat, teman yang sedang sakit, ditinggal keluarga, istri di kampung, tentu kepedulian Pak Ustadz sebagai tokoh yang dituakan di lingkungan sini, ya bisa memberikan arahan lah buat rekan-rekan kami itu. Ya, itu Pak Ustadz. Siap. Oh begini, jadi adabnya orang menjenguk orang sakit, Ya. itu yang pertama, itu harus dengan pakai sopan santun. Sopan santunnya gimana? Harus dengan pakaian yang rapi. Rapinya gimana? Menutup aurat. Jangan menjenguk orang sakit pakainya pakai yang
celana kolor doang itu nggak pantas. Iya, Pak Ustadz. Itu satu. Yang kedua itu mendoakan, setelah sampai mendoakan kepada yang Sedang sakit. sakit. Nah, bagaimana kalau kita nggak bisa untuk doanya dengan bahasa Arab, cukup bahasa Indonesia nggak masalah, yang penting doakan yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi begitu mudah kok sebenarnya. Terus selanjutnya apa untuk sopan santunnya orang yang menjenguk? Yang ketiga, memberikan kekuatan motivasi kepada orang yang sakit biar dia merasa bahagia, kuat mentalnya, akhirnya dia biar cepat sembuh. Yang selanjutnya itu tadi membawa oleh-olehnya seperti apa? Oleh-olehnya ya jangan seperti itu, masak kelapa juga dibawa. Iya, Pak Ustadz, itu kan ada apa ciki segala macam itu. Iya, ada jas segala gitu kan. Buat seger-seger giginya biar cepet sembuh maksudnya. Orang dia mau makan aja susah, katanya sakit gigi. Bawa keripik tempe, Pak Ustadz. Masya Allah, nah, itu buat saya seneng kalau itu. Nah, iya, Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, orang yang sakit itu dibawain paling tidak buah-buahan. Buah-buahan, kira betul. menunjang biar dia vitaminnya dapat dan dia cepat sembuh. Dan atau mungkin obat bagi dia, obat-obatan. Itu yang dibawa. Bawa pakai kelapa segala. Iya. Saya rasa begini, Pak Ustadz. Mungkin Pak RT ini kan biasa bercanda, Pak Ustadz. Mungkin ya kalau saya tangkap itu begitu. Makanya kawan-kawan akhirnya sepertinya ya bercanda gitu loh. Makanya saya ini sebenarnya kebiasaan ya kawan-kawan kita yang suka bercanda pada saat ada keseriusan yang sedang sakit atau bicara yang lagi bener, akhirnya dicandain juga Pak Ustadz. Makanya Pak Ustadz tolonglah dikasih masukan terhadap mereka ya, agar ya mereka kawan-kawan Pak Ustadz juga agar paham lah tentang adabnya orang berkunjung untuk membesuk orang sakit, Pak Ustadz itu. Insya Allah. Dan itu saya dengar kabar Pak RT-nya juga pas waktu sakit teriak-teriak. Betul, katanya. iya. Nah, bukan istighfar atau apalah berdoa yang sesuai keyakinannya, malah teriak-teriak Pak Ustadz, bikin tetangga pada apa tuh bising gitu. Padahal orang sakit itu adalah sebenarnya nikmat bagi orang yang soleh. Kenapa dibikin nikmat? Karena Allah itu sayang kepada orang tersebut. Akhirnya dikasih apa? Dikasih ujian berupa penyakit. Kalau dia sabar dan dia tidak mengeluh seperti itu, dia menerima apa adanya, fa insya Allah itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Enak sebenarnya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya orang sakit itu kalau kita bisa pertama sabar menerima penyakit itu, kedua kita paling tidak ya untuk berusaha untuk sembuh penyakitnya, ya namanya berobat. Nah, habis itu tetap kita tawakal kepada Allah. Banyak istighfar tadi, betul. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah itu sayang. Akhirnya apa? Diampuni dosa-dosanya. Bukan masalah teriak-teriak. Kalau udah sakit teriak-teriak, itu namanya orang tidak diterima atas diberikan ujian oleh Allah. Betul Pak Ustadz, betul. Ya semoga aja lah Pak Ustadz, selain Pak Ustadz menyampaikan terhadap mereka yang suka bercanda, yang kadang tidak memperhatikan adabnya orang berkunjung orang sakit, saya pun juga akan turut memberikan arahannya lah apa yang menjadi arahan Pak Ustadz sesuai petunjuk dari keyakinan kita. Begitu Pak Ustadz. Siap, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kalau kita seandainya mau berkunjung kepada orang yang sakit, padahal Rasulullah itu menganjurkan apa? Kalau ada orang sakit, kunjunglah, berkunjunglah. Itu sunnah muakkadah, sunnah yang kuat. Rasulullah senang sekali dia berkunjung kepada orang sakit. Karena apa? Di samping silaturahmi sesama umat muslim, itu menguatkan tentang silaturahmi antar sesama umat muslim, agar kita ukhuwahnya semakin
kuat. Insya Allah memperpanjang umur juga Pak Amin, Ustadz. amin, Ya, amin, kalau ya, orang silaturahmi gitu. Siap. Iya. Oke. Kira-kira itu. Itu, terima Mudah-mudahan kasih, ya. Semuanya bisa dimengerti dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.